Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu rahimani wa rahimakumullah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ayul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, dan juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ikhwatal Islam wal iman azanallahu wa iyyakum. Di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita akan melanjutkan membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita saat ini telah sampai pada hadis yang ke-10, yang ke-10. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha thayyibun, maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amaral mu'minin, yakni telah memerintahkan kepada orang-orang mukminin yang beriman kepada Allah
bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang Allah perintahkan juga kepada para utusan Allah subhanahu azza wa jal. Apa perintahnya? Faqal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian, minat thayyibat, dari sesuatu yang baik-baik saja, wa'malu salihan, dan hendaknya kalian wahai para rasul, i'malu, beramal salehlah, ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman kembali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian, min thayyibati ma, dari apa-apa yang baik-baik saja, razaqnakum, yang kami telah rizkikan kepada kalian. Kemudian pun Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan, tsumma dzakara ar-rajula, kemudian beliau menyebutkan, yakni menceritakan, ar-rajula, yakni tentang seorang laki-laki, yutilus safar, yang mengadakan suatu perjalanan panjang, lagi safar, jalan-jalan, ash'atha akbara, yang biasanya orang safar itu mereka ash'atha akbara, rambutnya kusut, aut-autan, bajunya lecek, akbara, dan juga berdebu. Ini ciri khas musafirin, orang yang suka traveling. Namun kata Rasul, yamuddu yadaihi ila sama, suatu hari dia, laki-laki tersebut yang mengadakan perjalanan panjang sehingga menyebabkan rambutnya kusut, bajunya berdebu, maka dia membutuhkan sesuatu. Dalam perjalanannya, yamuddu yadaihi ila sama, dia tahu dia punya Rabb, punya Tuhan berada di atas langit, sehingga dia memohon, meminta kepada Allah dengan yamuddu yadaihi, menengadahkan kedua tangannya ila sama, ke atas langit. Nabi menceritakan laki-laki, ar-rajula, ini bukan omong kosong, terjadi. Maka Nabi menceritakan kepada kita sekalian, yakni ada seorang laki-laki yang safar, rambutnya kusut, pakainya lecek dan berdebu. Biasanya orang mengadakan perjalanan ini jauh panjang dengan apa? Keterbatasan zad, yakni perbekalan. Sehingga dia meminta kepada Allah dengan cara yamuddu yadaihi ila sama, tangannya diangkat, madda yamuddu, dipanjangkan, ila sama, ke atas langit, menunjukkan orang tersebut mengerti dan tahu Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Kalau Allah fi kulli makan, jika Allah berada di setiap tempat, maka doanya nggak begini, doanya gini-gini, gitu. Ya. Kemudian orang tersebut sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil Rabbnya, menyeru Rabbnya sebanyak 2 kali.
ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Rabbun artinya yang menciptakan. Rabbun artinya yang memelihara dan menjaga. Rabbun yang mengatur, mendidik. Yang ditentang apa? Perbuatan Allah, sifat ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Dia tahu yang bisa membantu, menolong, yang bisa mengeluarkan dari kesulitan. Rabb, Allah yang maha menciptakan, mematikan, mengatur alam semesta, memelihara, mendidik dan menjaga, dan juga memberikan rizki kepada seluruh hamba-hambanya. Sehingga orang tersebut mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia berdoa, minta kepada Allah. Namun ada footnote, ada catatan kaki ternyata. Semua sebab, al-asbab, mustajabatu du'a, dikabulnya doa itu sudah ada. Safar, kemudian menggunakan pakaian yang sederhana, tidak mewah, kemudian apa, menampakkan dia butuh hajat kepada Allah, lecek bajunya, rambutnya kusut, ya. Kemudian apa, meminta kepada Allah, bermunajat, mengangkat kedua tangannya, menunjukkan sangat butuh dia. Dan diantaranya dia memanggil nama Allah, yang Allah malu jika Allah dipanggil namanya ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah tidak memberikan, ya, dengan tangan hampa, kosong, Allah malu. Ini al-asbab mustajabatu du'a, sebab-sebab dikabulnya doa sudah ada. Tetapi kata Rasul, wa mat'amuhu haramun. Sungguh sangat sayang, 1000 kali sayang. Mat'amuhu, makanannya. Ta'amun, makanannya. Haramun, yakni berupa barang zat yang haram. Mat'amuhu haram, banyak penafsiran. Bisa jadi yang pertama zatnya haram, makan babi, makan daging anjing. Sekarang kan lagi viral tuh Pak ya. Sudah beberapa kasus orang yang pakai jilbab, mengaku muslimah, makan daging babi, pakai bismillah. Pas ketangkep, nangis-nangis minta maaf, minta maaf Pak ya. Nangis. Terus berulang lagi. Ya, emak-emak kalau ini nih. Kalau yang pertama masih muda, yang sekarang emak-emak udah tua. Menghina. Apa tujuannya? Ya, diperhatikan nih kata Rasul, wa mat'amuhu haram. Zat makanan itu haram. Minum khamr, ya, itu zatnya haram. Atau memakan sesuatu yang najis, ya, makan kotoran dan seterusnya. Atau cara mencarinya, zatnya udah benar, makan tahu tempe, penuh protein dan gizi, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang haram, dia mencuri. Makanya di warteg, ya, kaki sambil diangkat gitu Pak ya, wah, makannya lahap pokoknya. Ketika ditanya, makan apa aja Mas? Ini gitu. Ya, namanya Pak Darmaji. Makan 5 ngakunya siji gitu. Yang 4-nya nggak ngaku dia. Haram. Nah, ini yang 4 tempenya itu tuh. Nah, ini bahaya ini. Ma'asyarul muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Atau jadi yang pertama zatnya, kedua cara mendapatkannya, yang ketiga yang haramnya apa? Zatnya halal, mencari benar, mengeluarkannya dengan cara yang haram. Ya, kerja Gojek halal, rizkinya halal, yang dia makan benar, tapi sebagian hartanya dia gunakan untuk apa?
sesuatu yang haram. Nah, ini pun tidak dibenarkan dalam Islam. Ternyata bukan hanya makanannya saja, kata Rasul, wa masyrabuhu haramun. Ternyata minumannya itu pun ternyata dari barang yang haram. Tadi khamr, apalagi Pak, whisky, apalagi minuman tuh yang haram-haram. Apa? Ada yang tahu nggak? Nggak hafal nih. Apa Pak? Toa. Oh tuak. Keren toa ya masjid. Toa, tuak ya kali ya. Atau kalau orang sekarang namanya TM, topi miring gitu ya. Itu kalau minum langsung sempoyongan. Ya. Atau minuman-minuman yang mengandung alkohol. Ya. Qaliluhu wa katsiru sawa. Dikit ataupun banyak sama. Ya, bukan hanya muskir, bukan hanya memabukkan. Kalau dia 1 gelas kagak mabuk berarti enggak haram, enggak. Itu zatnya sudah haram. Walaupun setetes sedikit yang masuk ke dalam tubuhnya haram. Maka perlu diperhatikan nih, ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa masyrabuhu haramun, minumannya haram. Dan ada kaidah mengatakan kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu apa saja yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Rasul wa ghudhiya bil haram. Yang ketiga kata Nabi, orang tadi yang berdoa kepada Allah ternyata bukan hanya makanan, minuman yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan. Ghudhiya itu gizi, diberi makan oleh orang tuanya dahulu semasa kecil bil haram, dengan sesuatu yang haram. Nah, ini untuk kita sebagai orang tua, bapak dan ibu, perhatikan makanan yang kita akan berikan untuk anak-anak kita. Terutama istri tanya, Pak, ini haram atau halal? Saya nggak mau menanggung panasnya siksa api neraka jahanam. Lebih baik kami kelaparan daripada dibakar, diazab di dalam api neraka jahanam. Ini harus tegas seorang istri meminta kepada suami, yaitu rizki yang halal. Nggak penting banyak, yang penting halalan, thayyiban, mubarakan fih. Tapi sayang, jarang bini kayak gitu. Yang ada maksa-maksa, udah cari deh kemana kek, yang penting ada duitnya gitu ya. Pusing lakinya, mikir gimana caranya nih. Akhirnya pinjol. Ya, tahu pinjol kan ya? Pinjaman online. Akhirnya minjem ini nggak ada, minjem pinjol yang kedua, minjem ini buat bayar ini. La ilaha illallah. Oleh karena itu, saya wasiatkan untuk para ummahat, ibu-ibu, ya, mengertilah keadaan suami, jangan banyak menuntut. Ya, menjadilah wanita-wanita yang asyakirat, yang bersyukur kepada suaminya. Neraka dihuni oleh banyak para wanita bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi kata Rasul, yakfurnal ashir. Dia suka menghilangkan kebaikan-kebaikan suaminya. Enggak terima apa yang suami berikan, atau mengungkit-ungkit kebaikannya dia dan menjelekkan kebaikan atau mengingat keburukan suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ghudhiya bil haram. Dan orang tersebut diberi makan semenjak kecil oleh kedua orang tuanya bil haram, dengan sesuatu yang haram. Sehingga apa? Anak yang dari kecil diberikan konsumsi makanan minuman yang haram,
Bukan berarti daging babi, anjing, tidak. Mungkin penghasilannya tidak benar, hasil korupsi, mencuri, hasil ngebegal, hasil tipu menipu, dikasih anaknya, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang memiliki tabiat, watak yang gak jauh beda sama kedua orang tuanya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Nabi mengatakan, fa anna yustajabulah. Nabi mengatakan kepada para sahabat, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Fa anna yustajabulah, mungkin enggak doanya ya diijab oleh Allah? Ini pertanyaan yang istifhamul ingkari. Pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Udah pasti enggak lah. Bagaimana dia minta pada Allah tapi dia telah melanggar larangan-larangan Allah? Bagaimana dia ingin dikabul doanya tapi dia yang menghalangi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan apa? Doanya tidak terkabul. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan baca syurahul hadis, yakni syarah hadis tersebut. Yang pertama, ya, kata-kata thayyibun, baik. Thayyibun dalam al-lughatul arabiyyah, dalam bahasa Arab, thayyibun artinya adalah al-khair, yakni baik. Didduhu, lawan katanya adalah asyar, yakni kejelekan. As-sayyi'at, jelek. Jadi kalau ada baik, pasti ada buruk, ya. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Maksudnya adalah Allah zat yang terlepas dari segala bentuk macam apa saja dari kekurangan dan aib. Itu maknanya. Jadi makna thayyibun itu makna yang sangat dalam. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. Baik dalam memberikan rizki kepada umat manusia, dalam mengatur alam semesta, dan semuanya baik. Thayyibun. Maksudnya Allah tidak ada sedikit pun kekurangan dan aib pada perbuatan Allah, pada zat Allah, semuanya thayyibun. Kemudian ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Thayyibun yakni kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pada zatnya, nama-namanya, dan juga sifat-sifatnya. Namun terjadi ikhtilaf al-ulama, berselisih para ulama tentang apakah yakni thayyibun itu nama Allah atau tidak, atau thayyibun itu adalah sifat Allah bukan nama. Ini terjadinya ikhtilaf di kalangan para ahli ilmi, para ulama. Ya, thayyibun itu ada yang mengatakan adalah salah satu asma Allah, yaitu nama-nama Allah. Ada yang mengatakan lagi bukan, tetapi thayyibun adalah sifatullah, yakni sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap nama pasti mengandung sifat, dan tidak setiap sifat mengandung nama. Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah punya nama Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu al-asma, nama-nama Allah. Setiap nama pasti mengandung di dalamnya as-sifah, yaitu sifat. Allah punya sifat. Misalkan Allah punya sifat apa? An-nuzul, Allah punya sifat turun. Bukan berarti Allah punya nama namanya nuzul, bukan. Allah punya sifat al-yad, Allah punya tangan. Bukan berarti nama Allah al-yadu, enggak. Jadi demikian, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya
Kata-kata innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, yakni diantaranya Allah sangat suka kepada orang-orang yang memiliki sifat baik. Bukan hanya namanya thayyib saja, tapi dia harus memiliki sifat yang thayyib. Di kita namanya thayyib nggak bagus Pak ya, kagak pulang-pulang 3 kali lebaran, berarti bukan mencerminkan suami yang baik ini. Ya, harusnya namanya thayyib, harusnya zain, bagus, cakep akhlaknya, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah juga innallaha thayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Artinya Allah mencintai amalan yang baik. Ya, kalau yang pertama Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Yang kedua Allah mencintai amalan yang baik-baik. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga Allah mencintai selain orangnya, amalannya, dan juga apa? Allah mencintai rizki yang baik, harta yang baik. Ya, semuanya. Kenapa yang Allah terima hanyalah yang baik-baik saja. Makanya di surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang thayyibun, yang baik-baik saja. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah juga selain mencintai orang yang baik, amalan yang baik, orang yang baik, rizki yang baik, dan juga Allah mencintai perkataan yang baik-baik. Nah, ini dijaga nih lisan kita, ya. Dan sebaik-baik orang yang berkata yaitu dengan menggunakan qala Allah wa qala Rasul, yaitu yang berdakwah di jalan Allah, itulah sebaik-baik perkataan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, yang berdakwah. Karena ketika orang mengajak manusia ke jalan Allah, dia tentunya harus membawakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah ya Muhammad, la yastawil khabith wat thayyib, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun banyaknya keburukan itu secara umum menarik. Ya, biasanya yang jelek-jelek itu dikemas menjadi sesuatu yang menarik. Contoh misalkan riba. Riba jelek atau baik? Jelek. Dikemas menjadi apa? Jangan riba lah, ganti bahasanya bunga gitu. Bunga harum nggak Pak? Bunga harum, riba haram gitu. Maka digantilah. Seperti misalkan mohon maaf, ada namanya kupu-kupu malam gitu. Kupu-kupu bagus nggak? Bagus. Cuman ada malamnya nih. Sejak kapan kupu-kupu keluarnya malam-malam gitu? Kupu-kupu malam. Dia ganti biar menarik. Kupu-kupu kan bagus, indah, menyejukkan pandangan. Ya, yang tadinya namanya pezina, pelacur, jablay gitu Pak ya, dirubah menjadi apa? Kupu-kupu malam. PSK ya. Ada di puncak banyak tuh ya. Penjual sate kiloan. PSK. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an, tidak akan sama yang namanya al-khabis, keburukan, wat thayyib, dan kebaikan. Walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun meskipun
banyaknya keburukan itu umumnya menarik. Ya, kita sering ditawarin kredit gitu ya, padahal kita mau beli cash. Jangan Pak, mendingan kredit aja nih. Oh, keuntungannya apa segala macem lah. Ini keburukan dikemas, ya umumnya baik gitu. Kemudian ikhwan yazanallahu iyyakum jami'an. Dari hadis ini juga, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maksudnya apa? Amalan yang Allah terima itu harus baik. Dan amalan dikatakan atau dianggap itu amal yang baik, yang Allah terima, itu harus memenuhi 2 syarat. Berarti kalau dia tidak memenuhi 2 syarat ini, amalan itu tidak diterima, layak balu, dan tidak dikatakan amalan soleh. Yang pertama, sebuah amalan dianggap baik dan diterima oleh Allah apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, harus ikhlas karena Allah. Segala sesuatu apa saja, kalau dijalani dengan tulus akan mulus. Bapak ngaji kemari kalau ikhlas karena Allah, udah anteng. Ngajinya nggak risau, nggak gelisah. Ini ustadz lama banget sih ngomong nih gitu ya. Nah, ini cek diri kita, udah ikhlas belum nih belajarnya. Ya kayak kita lah. Anak-anak, jangan kita lah, anak-anak tuh khusyuk kalau main game gitu Pak ya. Bukan setengah jam, sejam 2 jam, lama khusyuk, ikhlas dia. Ikhlas main game itu, ikhlas banget gitu, khusyuk. Kenapa kita ketika ngaji dibawakan qala Allah wa qala Rasul kok gelisah? Pengen cepet-cepet pulang. Ya. Nah, ini ada aja, enggak cepat pulang, di sini anteng ngobrol gitu. Enggak ngobrol anteng tidur. Macam-macam. Ini memang kebaikan itu selalu ada godaan dari syaitan. Maka diperhatikan, ikhlas karena Allah. Segala apapun amalan harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan segala sesuatu yang dibangun dengan keikhlasan akan langgeng. Dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di dunia ini akan hancur, akan fana. Wa yabqa, akan kekal dan abadi. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak akan hancur dan fana adalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan, ya, dan keagungan. Ini ayat bercerita tentang apa? Kiamat semuanya akan hancur kecuali Allah yang Maha Esa, Al-Hayy Al-Qayyum. Namun Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengambil ayat ini istinbatnya beda. Kata beliau, ayat ini menunjukkan segala sesuatu yang dibangun dengan keikhlasan karena Allah, mengharapkan wajah Allah, akan yabqa, akan abadi. Persahabatan, pertemanan yang didasari, dilandasi dengan ikhlas karena Allah, yabqa, akan kekal dan abadi. Bisnis, usaha, dagang, apapun, kalau ikhlas dijalankan karena Allah, akan langgeng. Tapi kalau bisnisnya nggak ikhlas, mengandung kemaksiatan, berbagai macam khianat, tipu daya, maka nggak akan langgeng. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka harus apa? Ikhlas dalam beramal. Kemudian ternyata ikhlas saja nggak cukup, karena banyak kaum muslimin yang mereka beramal ikhlas karena Allah. Baik ibadah salat, zikir, wirid, infak dan sedekah yang mereka keluarkan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan kecuali ingin mengharapkan wajah Allah dan surganya. Namun kira-kira amalan yang mereka kerjakan dari salat, zikir, wirid, infak dan sedekah, saum yang mereka kerjakan, kira-kira ini diterima atau tidak? Mereka sudah ikhlas. Lihat syarat yang kedua. Ini apa?
mutaba'atur rasul. Dia harus sesuai dengan apa yang disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kecelek kita. Udah beramalnya baik, salat, zikir itu bagus, amalan thayyib, ikhlas karena Allah bagus. Ternyata dia mengerjakannya tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah, atau dia mengerjakannya tidak ada perintah dari Rasulullah. Terkadang ada Nabi nggak mengerjakannya, tapi Nabi ada perintahnya. Ya, ini ada seperti itu. Ini kedua-duanya udah Nabi nggak contohkan, plus nggak ada dalil yang memerintahkannya. Karena hukum asal ibadah itu, amal ibadah haram hukumnya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Mana dalilnya? Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah kita bahas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yani setiap amalan apa saja, besar kecil, yang melakukannya tua atau muda, miskin ataupun kaya, man amila amalan, siapa saja yang melakukan amalan-amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami. Amara ya'muru, memerintahkan, yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ingat, kita di dunia ini pengen beramal, dan tentunya setiap amalan kita itu yang kita sudah kerjakan bertahun-tahun lamanya pengen diterima. Maka perhatikan dua syarat ini, ikhlas karena Allah dan mutaba'atur rasul. Wallahu ta'alam. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salatil isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.